Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan RAM. Kelompok kami terdiri dari Alpen Nur Rahmadi, M. Azmi Paujan, Reko Febrian, dan Yanwar Fatur Rahman. Sejarah dan perkembangan RAM. RAM merupakan salah satu bagian atau lebih tepatnya komponen penting dalam sebuah perangkat komputer. Tidak hanya pada komputer PC, RAM juga dibutuhkan di berbagai perangkat elektronik lain. Perkembangan RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM merupakan sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini tentu berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetic, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Selanjutnya, komponen ini pertama kali hadir pada tahun 60-an. Saat itu memori semikonduktor belum terlalu populer mengingat harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim menggunakan memori utama magnetik. Intel selaku perusahaan semikonduktor melalui debutnya dengan memproduksi RAM dengan jenis DRAM. Perkembangan RAM pun berlanjut dengan cukup cepat. Perkembangan ini terjadi untuk menyesuaikan dengan CPU yang juga berkembang. Terima kasih, itu saja yang hanya saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkembangan RAM hingga saat ini. Yang pertama, pada tahun 1834, Charles Babbage mulai membangun pemikiran analytical engine, cikal bakal dari komputer. Perangkat ini hanya menggunakan memori baca dalam bentuk punch card. Yang kedua, pada tahun 1932, Gustav Tauschek menciptakan memori sederhana di Australia. Pada tahun 1936, Konrad Zuse mematenkan memori mekanik untuk digunakan dalam komputer. Memori komputer sederhana ini didasarkan pada sliding bagian logam. Berikutnya, pada tahun 1939, Helmut Schreier menciptakan sebuah memori prototipe menggunakan lampu neon. Selanjutnya, pada tahun 1942, The Atanasoff Berry komputer memiliki 60 bit kata-kata 50 memori dalam bentuk kapasitor, dipasang pada 2 drum bergulis. Untuk memori sekunder menggunakan kartu punch. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1947, Frederick V. Los Angeles mematenkan penemuan yang menggunakan memori inti magnetik. Beranjak ke era lebih modern, RAM atau Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan mulai diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum komputer modern pertama dibuat IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM yang kita kenal sekarang bermula. Pada awal diciptakan, RAM hanya membutuhkan tegangan 5 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori sekitar 200 ns. 1 ns itu sama dengan 10 detik. Selanjutnya, pada tahun 1970, IBM mulai mengembangkan memori yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Penggunaan nama dynamic karena memori ini pada setiap jeda waktu tertentu selalu memperbaharui keabsahan informasi atau data yang tersimpan. DRAM sendiri memiliki frekuensi kerja yang bervariasi mulai 4,77 MHz hingga 40 MHz. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Fauzan dari kelas TI 20A. Akan melanjutkan materi presentasi RAM dari saudara Alvan. Dimulai dari perkembangan RAM di era modern. Tahun 1987, FVM DRAM ditemukan
FVM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris yang sama dari jenis memori sebelumnya. FVM bekerja pada rentang frekuensi antara 16 MHz hingga 66 MHz dengan waktu akses di antara 50 ns. Selain itu, FVM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 MB per detik. Tahun 1995 diciptakan Edo Drum atau Extended Data Output Drum. Ini merupakan penyempurnaan dari FVM Drum. Memori jenis ini dapat mempersingkat read cycle sehingga kinerjanya bisa meningkat hingga 20%. IDO memiliki waktu akses yang cukup bervariasi mulai 70 ns hingga 50 ns dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Walaupun IDO merupakan versi penyempurnaan FVM, ternyata kedua memori tidak bisa digunakan bersamaan. IDO Drum sendiri banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 hingga dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Lanjut, pada awal 1996 hingga 1997 mulai dikembangkan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau disingkat SDRAM. Ada dua tipe yakni PC66 dan PC100. Keduanya biasa terpasang pada komputer Pentium 23 dan membutuhkan tenaga cukup besar. Tahun 1999 hadir DR Drum dan atau Direct Rambus Drum. Memori ini mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. Masih di tahun 1999, perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat untuk meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun keduanya menemui hambatan ketika meningkatkan RAM. Untuk menyelesaikan masalah ini, dikembangkanlah DDR RAM atau Double Dead Red Transfer, yang awalnya dipakai pada kartu garis. AMD sendiri menjadi perusahaan pertama yang menggunakan DDR RAM pada motherboardnya. Tahun 2000 ke atas, era lahirnya DDR2 RAM. RAM jenis ini menjadi yang paling banyak digunakan di pasaran. Kamu dapat dengan mudah menemukan RAM ini pada komputer Pentium 4 hingga yang di atasnya. Memori ini dipilih karena hanya membutuhkan daya listrik sebesar 1,8 volt sehingga menghemat listrik atau tegangan yang masuk ke komputer. RAM jenis ini dikembangkan secara serius pada tahun 2005. Tahun 2007 hingga sekarang muncul DDR3 DRAM. Memori jenis ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibanding DDR2. Hal ini disebabkan memori jenis ini memakai teknologi 90 nm sehingga hanya membutuhkan tegangan 15 volt saja. Memori ini memiliki kecepatan yang baik dibanding memori-memori generasi awal. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.